Terbagi menjadi 3 paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, qismun amana bihi wa jahada ma'ahu wa aslama lillahi rabbil alamin. Kelompok yang pertama adalah paman Nabi SAW yang beriman kepadanya, ikut berjihad bersama dengannya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, masuk Islam, ikut dengan Nabi SAW. Itu adalah pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, wa qismun sanada wa sa'ada walakinnahu baqin 'alal kufri. Ada paman Nabi SAW yang senantiasa membantu Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, membantu Nabi SAW, tapi dia tetap dalam kekufurannya sampai dengan meninggal. Dan yang ketiga adalah qismun anada wa arada wa huwa kafirun. Ada paman Nabi yang berpaling dari dakwahnya Nabi SAW, bahkan memusuhi Nabi SAW, dan dia meninggal di atas kekafiran. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa ammal awwalu, adapun yang pertama, yaitu paman Nabi yang beriman kepada Nabi, ikut berjihad bersama dengan Nabi dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, ya, contohnya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, watsani afdalu minal awwal. Dan orang yang kedua lebih afdal daripada orang yang pertama. Maksudnya Hamzah lebih afdal daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Kedua-duanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hamzah bin Abdul Muttalib lebih afdal daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Lianna tsani min afdalis syuhada 'inda Allah azza wa jalla. Karena orang yang kedua, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, adalah termasuk syuhada yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu asadullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan singa Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, singa Allah Subhanahu wa taala. Wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastashhada radhiyallahu taala anhu fi Uhud fi sanati tsaniyati min al-hijrah, dan beliau mati syahid pada perang Uhud, ya, pada perang Uhud pada tahun kedua Hijriah. Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau paling afdal daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah paman Nabi SAW yang beriman bersama dengan Nabi, berjuang bersama dengan Nabi, berjihad bersama dengan Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau ada keluarga Nabi yang beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi SAW, maka dia memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat yang lain. Memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat yang lain. Kenapa? Pertama, dia adalah kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan tersendiri. Yang kedua, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekedar kerabat, tidak hanya sekedar keluarga, tidak hanya sekedar keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merasa keturunan Nabi tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi atau tidak mau mengikuti amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bermanfaat keturunan nabinya. Tidak bermanfaat keturunan dia sebagai nasabnya sebagai keturunan Nabi SAW, tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, siapa yang amalannya lambat, tidak mau beramal ibadah dengan baik dan benar, maka nasabnya, garis keturunannya sampai kepada Nabi SAW tidak memberikan manfaat sama sekali untuk dia. Salah satu buktinya apa jemaah sekalian? Abu Lahab, paman Nabi SAW. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, tapi karena tidak mau beriman kepada Nabi, tidak bermanfaat nasabnya atau hubungan kekeluargaannya bersama dengan Nabi SAW. Maka keluarga Nabi yang beriman, mereka mendapatkan keutamaan lebih. Di zaman Nabi, mereka adalah keluarga Nabi, mereka adalah sahabat Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW. Adapun sahabat, mereka cuma sekedar sahabat saja, tidak ada hubungan kekeluargaan bersama dengan Nabi SAW. Maka sahabat Nabi yang merupakan kerabat dan keluarga dari Nabi, itu ada keutamaan lebihnya. Termasuk anak-anak keturunan mereka nanti, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, anak-anak keturunan mereka juga adalah merupakan kerabat Nabi sekaligus sahabat Nabi SAW.
Begitu pula dengan Fatimah, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak mereka, ya, anak dari Fatimah, anak dari Ali bin Abi Thalib, termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua memiliki keutamaan khusus. Ini pembagian yang pertama jemaah sekalian. Wa ammal ladzi sanada wa sa'ada ma'a baqaihi 'ala al-kufri fa huwa Abu Thalib. Adapun yang selalu melindungi Nabi, selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia meninggal di atas kekafiran adalah Abu Thalib. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mencintai beliau. Ketika Abdul Muthalib meninggal, Abdul Muthalib kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdul Muthalib meninggal, maka Abdul Muthalib menitipkan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Menitipkan Nabi Muhammad SAW yang masih kecil pada saat itu kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib memiliki anak yang sangat banyak, 10 kurang lebih. Memiliki anak yang sangat banyak, dan dalam keadaan tidak punya apa-apa dibandingkan saudara yang lainnya. Dia lebih fakir daripada saudara yang lainnya. Tapi karena kepercayaan Abdul Muthalib kepada Abu Thalib, dititipkan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Ini yang paling cocok menjaga Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Abu Thalib selalu melindungi Nabi SAW. Setiap kali orang-orang Quraisy ingin memusuhi Nabi, mereka pasti akan pergi dulu kepada Abu Thalib, tegur dulu itu keponakannya. Mereka tidak mau langsung ke Nabi Muhammad SAW karena segan dengan Abu Thalib. Namun jemaah sekalian, ketika Abu Thalib ini mau meninggal pada saat-saat sakaratul mautnya, justru Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Thalib ini meninggal di atas kekufuran. Kenapa? Karena teman-teman yang ada di sekitarnya, waliyadzubillah. Karena teman-teman yang ada di sekitarnya bukan orang-orang yang baik, tidak mampu mengajak Abu Thalib kepada jalan yang benar. Ketika dia mau meninggal, Rasulullah SAW sengaja datang untuk mengajak pamannya. Ini paman saya yang selama ini membela saya. Ini paman saya yang selama ini membantu dakwah saya. Sampai dengan meninggal dia datang kepada pamannya untuk mengajak pamannya, ya am, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan itu hujjah di hadapan Allah untuk aku bersaksi membantu dirimu. Jemaah sekalian, orang yang selalu membantu dakwah kita, memudahkan dakwah kita, mereka berhak mendapatkan penghormatan kita bahkan sampai dengan mereka meninggal. Bahkan sampai dengan mereka meninggal. Apalagi kalau yang membantu kita, mendukung dakwah kita adalah paman kita sendiri misalnya, keluarga kita sendiri. Rasulullah datang dan mengajak pamannya untuk ucapkan la ilaha illallah saja. Maka di sampingnya ada Abu Jahal, di sampingnya ada beberapa orang dan mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Setiap kali Nabi SAW ajak pamannya untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah membenci agama Abdul Muthalib? Di sini ada nukta muhimmah juga jemaah sekalian. Coba kita fikirkan, bayangkan, apa keuntungannya Abu Jahal memaksa Abu Thalib untuk tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib? Padahal Abu Thalib ini sudah akan meninggal, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Dia mau masuk Islam pun sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk saat itu. Mereka di luar bisa saja berbohong Abu Thalib tidak masuk Islam, karena cuma mereka yang mendengarkan dan melihat Abu Thalib pada saat sakaratul mautnya. Meskipun Abu Thalib mengucapkan syahadat, mereka bisa berbohong di luar, Abu Thalib tidak masuk Islam, supaya orang-orang di luar tahu bahwa dia tetap di atas agama Abdul Muthalib. Tidak ada untungnya bagi mereka. Tapi subhanallah, ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka tidak akan pernah tinggal diam. Sampai dengan meninggal kita, mereka tetap akan terus mendakwahkan kebatilannya. Syaitan tidak akan pernah tinggal diam untuk menjerumuskan kita. Sampai dengan kita meninggal, mereka akan mengganggu kita pada saat kita akan sakaratul maut. Mereka akan mengganggu kita. Itu akan disebutkan dalam athar-athar. Syaitan akan mengganggu kita pada saat sakaratul maut untuk kita tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kita butuh orang-orang yang siap menemani kita bahkan sampai dengan kita meninggal dunia. Supaya apa? Ketika kita akan meninggal dunia, dia datang kepada kita dan selalu mengingatkan kita dengan talqin la ilaha illallah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Abu Talib meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Ini jenis paman yang kedua, selalu membantu Nabi tapi meninggal di atas kekafiran. Yang ketiga adalah wa amma tsalitsu alladhi 'anada wa 'arada fa huwa Abu Lahab, yaitu paman Nabi yang berpaling dan justru memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab dia musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau celakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan tidak penting Nabi menawarkan Islam. Dia katakan celaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan tabbat yada abi lahab wa tabb. Kamu yang celaka wahai Abu Lahab, dan sungguh kamu yang celaka.